Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, lagi halal, dan amal yang diterima. Ibadah umroh adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah dan menjalankan serangkaian ritual tertentu. Umroh sering disebut sebagai haji kecil karena memiliki beberapa kesamaan dengan ibadah haji, namun tanpa wukuf di Arafah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Perbedaan utama antara haji dan umroh terletak pada waktu dan rukun ibadahnya. Umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, sedangkan haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Umroh juga lebih singkat karena tidak melibatkan wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bagi seorang muslim, memahami makna umroh sangat penting agar ibadah ini tidak hanya menjadi perjalanan wisata religi, tapi juga sebagai momen meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kepada Allah. Umroh memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah sebagai penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, satu umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, umroh juga dapat menjadi sumber pahala besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang wanita, apabila datang bulan Ramadan, maka lakukanlah umroh, karena umroh di bulan itu setara dengan ibadah haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan lainnya adalah umroh dapat menjadi bentuk jihad bagi kaum wanita, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk berjihad di medan perang. Rasulullah SAW bersabda, jihadnya kaum wanita adalah dengan melaksanakan haji dan umroh. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis-hadis di atas jelas bahwa umroh bukan hanya sekedar perjalanan ibadah biasa, tetapi juga sarana untuk menghapus dosa, mengumpulkan pahala, dan mendekatkan diri kepada Allah. Umroh merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Saat berada di tanah suci, seorang muslim akan lebih fokus beribadah, berzikir, dan memperbanyak doa. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah SWT. Umroh dapat menjadi momentum hijrah spiritual, di mana seseorang memperbaiki diri dan meningkatkan kedekatan kepada Allah SWT. Perjalanan umroh mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Jemaah harus menghadapi berbagai ujian seperti kelelahan, antrian panjang, serta perbedaan budaya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, sakit, kesedihan, atau gangguan, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Kesabaran dalam menjalankan umroh akan membawa banyak pahala dan mendidik seorang muslim untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Saat menunaikan ibadah umroh, umat Islam dari berbagai negara berkumpul di satu tempat. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua menggunakan pakaian ihram yang sama, menunjukkan bahwa manusia sama di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ibadah umroh
menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sehingga jemaah bisa saling membantu dan berbagi pengalaman dalam menjalankan ibadah. Ketika berada di Mekah dan Madinah, banyak jemaah umroh yang merenungkan kehidupan dan menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Rasulullah SAW bersabda, "Hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing atau seorang musafir." Hadis riwayat Bukhari. Dengan kesadaran ini, jemaah umroh akan lebih termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita. Kalau ini ternyata baik, silakan di-share kepada teman-teman kita. Bisa di-like atau komen di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.